Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di akhir pekan ya, Sabtu malam Minggu, masih bersama Mantri Luka ya, di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan izinkan saya di hari ini seperti biasa di setiap akhir pekan kita calling down terlebih dahulu ya untuk membahas seputar kasus-kasus tentang perawatan luka. Tapi di hari ini kita akan sharing mengenai suatu permasalahan-permasalahan yang mungkin hal ini seringkali luput dari pandangan kita ya, yaitu yang berhubungan dengan dukungan sosial terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan luka ataupun dukungan sosial kepada pasien yang sedang mengalami luka ya. Di mana hal ini memang seringkali menjadi salah satu faktor yang kita abaikan dan kita tidak memperhatikannya. Karena padahal hal tersebut memang harus ya diperhatikan sebagai bentuk support terhadap kondisi pasien dan juga ini merupakan PR dari kita sebagai perawat, keluarga, dan juga pasien tersebut. Ya, ingat, faktor sosial merupakan suatu hal yang penting, di mana nantinya peran dari setiap masing-masing aspek membuat proses perawatan luka akan menjadi baik dan menuju proses penyembuhan yang sempurna, ya, seperti itu. Oke, sebenarnya kenapa kok saya ingin membahas hal-hal dukungan sosial? Karena seringkali kita temukan di tengah masyarakat dan juga di pasien-pasien saya, ada salah satu pasien yang terjadi luka kronis di mana beliau mengalami luka kanker dan dari dukungan keluarga ini sangat kurang sekali. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya pasien ini merasa tidak dihargai, merasa kurang perhatian dan serasa hidupnya sia-sia, ya. Hal tersebut memang seringkali menjadi suatu permasalahan yang harus kita segera tangani dan kita perhatikan ya. Karena hal ini kalau tidak akan juga menjadi suatu hal yang panjang ceritanya ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan jiwa kita ya, dengan pikiran kita, dengan hati kita yang nantinya juga akan pengaruh terhadap proses penyembuhan lukanya. Dan apa saja sih masalah sosial ya yang sering dirasakan oleh pasien yang sedang menjalani perawatan luka. Oke, langsung saja. Eh, yang pertama yang saya observasi adalah permasalahan keterbatasan sosial ataupun isolasi sosial, di mana memang ya karena adanya luka, mobilisasi dari pasien tersebut akan berkurang dan akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya di mana memang dibutuhkan adaptasi kembali ya. Kalau dulu bisa kumpul dengan teman, bisa kumpul dengan keluarga ya dikarenakan ada luka ya ataupun karena luka ini parah ya, luka ini berbau ataupun luka ini membuat sulit dalam aktivitas, hal tersebut akan membutuhkan adaptasi dan juga bagaimana mengangkat citra diri dari pasien tersebut agar nantinya walaupun ada luka masih bisa eh, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman dan juga bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan advis perawatnya. Oke, itu dia. Selanjutnya yang sering saya temukan adalah depresi dan kecemasan ya. Ingat, kalau mungkin pasien-pasien yang sedang mengalami luka ya, itu dihadapi dengan ketidakpastian ya, antara sembuh dan antara lukanya akan semakin memburuk. Nah, itu dia. Dimana kalau kita tidak bisa mengomunikasikannya dengan baik, maka hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang panjang ya. Dimana memang eh, kondisi-kondisi pasien yang seperti ini ya,
Contohnya pasien ini trauma dengan proses perawatan luka, trauma dengan kondisi lukanya yang sangat parah, ya kan? Trauma dengan keluarga yang tidak support terhadap kondisinya, ya, di mana hal itu biasanya menyebabkan depresi dan juga kecemasan, ya, apalagi lukanya tidak kunjung sembuh. Nah, itu juga akan menjadi PR untuk kita bagaimana memanajemen depresi dan juga mengurangi kecemasan pada pasien. Oke. Dan selanjutnya adalah ini menjadi suatu permasalahan umum dan memang yang saya rasa ini permasalahan yang sulit sekali kita menanganinya, yaitu keterbatasan keuangan. Ya. Ingat, eh, rawat luka ini perawatannya bukan hanya satu kali dua kali, tapi bagaimana kita merawat luka tersebut sampai sembuh yang mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun sampai tahunan gitu kan. Dan itu membutuhkan pembiayaan ya. Di mana pasien tersebut yang awalnya bekerja ya dan karena luka akhirnya tidak bekerja dan juga mungkin ekonomi dari keluarganya juga menengah ke bawah. Hal-hal seperti ini juga akan menjadi suatu faktor yang juga nantinya perlu kita pikirkan bersama ya. Salah satu contoh kalau di tempat saya di Pedicare, kami membuat suatu program subsidi ya, di mana nantinya subsidi ini diberikan oleh pasien-pasien yang mampu ya, dan kita donasikan kepada pasien-pasien yang kurang mampu contohnya, ataupun eh, mungkin pernah mengikuti webinar amal ataupun seminar amal yang sering kami laksanakan, itu adalah bentuk dukungan kami terhadap pasien-pasien yang kurang mampu yang akhirnya nantinya terbantukan dengan dana dari seminar tersebut, sebagian akan didonasikan kepada pasien-pasien yang kurang mampu. Ya, itu dia hal-hal yang menjadi masalah sosial ya yang dirasakan oleh pasien ya, yang saya hadapi ketika perawatan di klinik ataupun perawatan di rumah pasien ya, home care, sering sekali mendengarkan curhatan-curhatan yang disampaikan oleh pasien ya. Maka dari itu memang ada konsep dari teamers management ya, di mana yang terakhir adalah social context ataupun social support ya, di mana support dari keluarga, support dari tenaga kesehatan, dan juga support dari diri sendiri ya. Karena eh, yang saya rasakan yang terpenting dari support tadi adalah bagaimana kita bisa mensupport diri sendiri ya untuk sembuh, untuk melawan penyakitnya, dan jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nantinya usaha kita yang bersama-sama kita lakukan itu membuahkan hasil yang terbaik. Oke, ingat kalau di Ma'iyah ini ada 3 tingkatan langit kan gitu kalau kata Mbah Nun ya kan. Yang pertama kalau manusia itu ada di langit ketiga dan kedua ya, di mana langit ketiga ini angan-angan, langit kedua ini usaha, dan langit pertama ini bukan ranah kita ya, tapi sudah menjadi hak Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana hasilnya kita pasrahkan kepada yang punya eh, yang Maha Penyembuh ya, yang punya kesembuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, itu dia hal-hal yang ingin saya sharingkan di akhir pekan ini. Ya, semoga akhir pekan kita ya, minggu depan sudah memasuki Idul Fitri. Semoga semuanya akan kembali ke fitrah, dan juga semoga yang menjalankan ibadah puasa tetap khusyuk dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Oke, demikian semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Ataupun ada yang ingin menanyakan seputar perawatan luka ataupun permasalahan-permasalahan mengenai luka yang sedang dihadapi, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Oke,
Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.